Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Terkait dengan Pak Jokowi yang melemahkan KPK untuk mengamankan anaknya, saya pikir itu pernyataan yang tidak bisa begitu saja. Dalam tanda kutip, harus kemudian didiskusikan apa yang kemudian terjadi, apakah itu benar. Karena terus terang, saya berpikir apa kaitannya melemahkan KPK dengan mengamankan anaknya. Saya belum dapat tuh. Tapi bisa nggak Anda putar? Iya, yang saya sampaikan itu Bang Aiman adalah pernyataan Bung Hasto, Sekjen PD Perjuangan ketika beliau dikriminalisasi. Karena ini ada videonya. Oke, kita dengerin ya. Dari awal boleh? Solo dan Wali Kota Medan. Satu saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK. Iya, jadi mungkin itu sebagian Mas Eman, kalau panjang nanti videonya. Jadi perlanjutan dari pernyataan itu sampailah kepada ide untuk merevisi Undang-Undang KPK. Dan disebutkan oleh Pak Jokowi di situ? Oh iya. Boleh dilanjutkan? Kita teruskan lagi. Ya. Politik mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Biar nggak apa. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya ditujukan kepada
PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Oke. Ya, itu pernyataan Mas Hasto Kristianto. Sesaat sebelum ditangkap. Waktu sedang masih berproses Belum tersangka di waktu itu ya? KPK. Belum. Jadi ini bagian dari salah satu dokumen yang beliau titipkan ke Bu Kony dan dibawa ke Rusia waktu itu dan diamankan di notaris di sana. Ini adalah cikal bakal sebuah puzzle yang kita hubung-hubungkan. Karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai akhirnya muncul ide untuk melemahkan KPK tersebut. Apa yang diharapkan di sana? Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk melindungi. Bagaimana cara melindungi? Salah satu poin di revisi Undang-Undang KPK itu adalah tentang penyadapan. Penyadapan kalau dulu adalah hak mutlak KPK. Tidak ada yang tahu KPK menyadap siapa, kapan, dan bagaimana prosesnya. Itu KPK dulu, independen sekali. Tapi dalam proses revisi itu, maka ketika KPK akan melakukan penyadapan, diminta izin dari Dewan Pengawas. Sementara Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden. Ini kan benang merahnya akan langsung terhubung. Ketika yang diangkat Presiden menandatangan izin penyadapan, contoh ini tanda kutip, KPK akan menyadap Bobi, mantunya Jokowi. Dewas menandatangan. Dewas ini lapor ke Jokowi, Pak itu mantu Bapak disadap KPK. Apa yang akan terjadi? Selesai sudah kan? Akhirnya di sana sudah aman, sudah bisa menghindari percakapan-percakapan yang bersifatnya korupsi, suap, gratifikasi dan segala macam. Nah, itulah rangkaian-rangkaiannya yang kita mau sampaikan tadi. Jadi Pak Jokowi jangan cuci-cuci tangan. Saya sepakat bagaimana ke depan ini memperkuat KPK, tetapi yang kita tidak mau masyarakat kita ini dijejali dengan omongan-omongan, retorika-retorika yang seolah Jokowi itu pahlawan dalam hal ini, Ya, padahal dialah sesungguhnya bisa saya bantah ya? Kan itu. Boleh saya bantah ya? Mana yang duluan? Bang Ferdinand, abangku yang baik. Abang kan berasal dari partai politik Demokrat. Dulu. Sebentar bang ya. Kita di sini bicara adalah by law and by logic dan by data. Sekarang saya bacakan kabinet kerja Jokowi JK. PDIP. Jangan bahas kabinet lagi bang, bahas ini aja. Tunggu ini. dulu. Kita bicara. Jangan lagi bahas bagi-bagi kue kekuasaan. Saya mau membantah keterangan Anda udah, tadi. Itu udah sebentar, cukup, jangan dibahas lagi. bahwa Anda salah gitu loh. Sayang waktunya saya nanti. bicara data, Kita nggak mau bisa. bahas Nggak bisa dong. Saya mau mematahkan argumen Anda. Udah, silakan. PDIP itu dapat 5 kursi. Nasdem 3 kursi. Hanura 1 kursi. PKB dan P3. Artinya apa yang saya katakan bahwa benar. PDIP bagian penting dari pemerintahan Jokowi JK. Kabinet pertama. Kabinet yang kedua juga demikian. Nah saya mau katakan begini. Sebenarnya kalau kita mau jujur, saya punya pengalaman empirik. Nih Bang Saud. Sebulan yang lalu kita diskusi di sini. Bagaimana Bang Saud waktu itu menggetarkan Indonesia dengan pernyataan beliau terkait dengan kader HMI. Tapi beliau bertanggung jawab. Saya mau katakan begini. KPK hari ini, kalau di pandangan saya, justru dengan adanya Dewan Pengawas KPK, KPK lebih baik. Saya punya fakta. Iya, sebentar. Saya menangani 6 klien yang diproses oleh KPK. Betapa KPK semena-mena terhadap seorang tersangka. Pertama, Bapak Irman Gusman, Ketua DPD RI. Saya kuasa hukumnya bersama Bang Yusril. Apa yang diproses di situ? Trading in influence, perdagangan pengaruh. Ketika di persidangan terungkap bahwa persoalan 100 juta untuk memberikan sepeda kepada cucunya. Tapi kita melihat bahwa ada target politik di situ, kita paham. Dan diproses beliau di persidangan, sementara digaungkan seorang Irman Gusman koruptor ratusan miliar. Yang kedua, Pak Suryadar Ma'ali, mantan Menteri Agama almarhum. Saya sempat juga bersama beliau di awal. Dikatakan korupsi dana haji. Ketika dalam pemeriksaan yang dipersoalkan adalah dana tunjangan menteri. Operasional menteri lebih kurang 35 juta rupiah. Isunya luar biasa. Tapi yang fakta di persidangan berbeda. Apakah ini layak dan pantas? Sangat tidak layak. Masa kapan? Sebelum Bang Saud. Ya KPK juga kan. Masih belum berlaku 2019 yang diperbarui itu. Justru saya mengatakan bahwa KPK saat itu semena-mena. Berikutnya, Sultan Batugana, teman abang, Partai Demokrat, almarhum.
dituduh di media massa korupsi APBN 1 triliun lebih. Di persidangan terungkap hanya pemberian 50 juta rupiah dari Menteri SDM Jarawacik ketika dia datang menjelang Lebaran. Kurang fakta apa? Berikutnya, Bupati Rokan Hulu Suparman dijadikan tersangka, tidak jadi dilantik. Di persidangan 1 rupiah pun tidak ada duit dia terima. Bebas di persidangan tingkat pertama di PN Pekanbaru. Ketika dikasasi ketemu Pak Artijo Al-Qotsar, dia dihukum 4 tahun. Ini potret buruk selama KPK di awal sampai dengan sebelum ada Dewan Pengawas. Apalagi fakta yang paling nyata. Bang Ferdinand, teman-teman saya Bunyamin. Kita masih ingat betapa Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan itu ditersangkakan sudah lulus unperfit on proper test. Ditersangkakan, dilakukan upaya hukum pra peradilan dan menang. Itulah namanya ada kriminalisasi. Tapi kalau seorang Hasto bersidang di pengadilan dan kemudian dapat keringanan dari presiden karena diskresi dia, itu bukan kriminalisasi. Maka saya katakan, kok sekarang orang yang sudah pernah memimpin bangsa ini dianggap sebagai orang yang paling bersalah. Padahal Partai Abang hari ini bagian dari sejarah yang memenangkan seorang Jokowi. Kenapa kalian berseberangan jalan di akhir? Karena tidak mau bersama terus. Boleh dong seorang Joko Widodo bersikap bahwa saya sudah 9 tahun menderita, saya ingin keluar dari kalian. Kalau kata-kata Hasto tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu opini publik yang liar dan merusak PDIP sendiri. Karena itu saya minta Bang Ferdinand bicara by data. Tolong bantah keterangan saya ini. Bahwa banyak orang-orang KPK ketika menjalankan proses pemeriksaan dari tersangka, dari saksi menjadi tersangka. Klien saya tensinya 170. Dipaksakan juga pakai baju rompi. Saya bilang kalau dia meninggal saya mau bertanggung jawab. Saya pernah dorong-dorongan, mungkin masih ada Bang Saud dengan namanya Kombes Christian. Dorong-dorongan karena dia memaksa klien kami Pak Irman Gusman. Dia akan melakukan pemasangan ring di Rumah Sakit Gatot Subroto. Oleh KPK diminta pulang. Sehingga di situ ada Pak Hendro Priyono, ada Pak Ginanjar Kartasasmita, ada saya, ada keluarga saya Bu Ade yang menyaksikan betapa tidak dihargainya hak-hak seorang klien oleh KPK. Maka dengan adanya Dewan Pengawas hari ini Bang Saud, menurut saya tidak ada yang salah di sini. Contoh, berapa banyak penangkapan-penangkapan hari ini? Kok takut amat? Kok masalah Bobi? Sebentar, masalah Bobi. Bobi tadi dikait-kaitkan. Loh, sudah ada penangkapan Kadis PU. Ya kalau memang ada salah Bobi, bicara saja Kadis PU-nya. Tapi digali oleh ketua majelis ketika persidangan di Medan. Tidak keluar kata-kata Bobi. Kenapa Anda curiga? Hebat banget masalah gara-gara Bobi. Lalu kemudian tidak dilakukan penyadapan. Apa sih yang nggak dihantam orang Pak Jokowi hari ini? Kasihan orang tua itu. Tapi beliau tegar dan karena itulah saya berdiri tegak agar Indonesia lebih baik. Bukan saya mendukung membabi buta. Saya ingin potret penegakan hukum fair, bukan karena kepentingan dan karena kebencian. Itu saja. Ya, yang Anda sampaikan itu kebanyakan adalah persepsi perasaan Anda ketika seorang pengacara mendampingi klien. Tadi saya berikan kesempatan, tapi tadi kan beberapa menyebutkan ada di zamannya Bang Saud. Boleh nggak Bang Saud menjawab? Memang semena-mena dulu zamannya Bang Saud? Ini fakta. Bang Saud semena-mena loh nih. Gitu. Jadi saya sebenarnya pimpinan KPK 2015-2014. Nanti yang mau saya paparkan nanti aja ya. Iya, nanti aja. Nanti saya sebenarnya gini. Soal ini dulu. Kalau kita masuk ke case by case gitu ya, memang banyak yang bisa kita gali di sana. Maksudnya gali apa? Gali kecacatannya, gali keburukannya. Segala macam. Kan indeks persepsi korupsinya 34. Hakim, jaksa itu semua kan ada persoalan di situ. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi gitu. Jadi maksud saya gini loh, kalau kita bicara case per case itu nanti tempatnya bukan di sini bro, tempatnya di pengadilan. Jadi saya pernah didoorstop sama seorang, Bang Saud, aku nggak ada itu ngambil, tapi Bang tuduh ngambil katanya, vonis. Terus kamu sana dong banding, nggak berani aku nanti karena Artijo masih di sana nanti double aku kena kata gitu kan. Jadi maksud saya gini loh, kita janganlah bicara case dulu gitu, karena kita bicara hari ini adalah bagaimana mau ke depan ini gitu. Ya masa depan Indonesia ini bukan ditentukan sama Jokowi lagi. Ya, tapi begini Bang, saya paham. Ketika nanti misalnya
seperti apa yang dikhawatirkan oleh Bung Rasman, Ya, betul. jangan-jangan kembali ke semena-mena lagi, itu Ya, dikhawatirkan. Itulah yang saya katakan kembali lagi, saya justru lebih ragu dengan yang sekarang. Dulu, Justru kan yang sekarang? Rasman udah cerita kan, saya salah ngomong di TV, hampir dipecat gua, tau nggak? Diperiksa sama 7 orang dari luar. Itu pengawas internal. 7 orang tuh dari luar, bro. Hampir dipecat gua gara-gara salah ngomong di TV. Rasman udah bilang, Soal HMI tadi. begitu independennya kan. Artinya pengawas internal itu lebih powerful daripada yang saya kenal sekarang ini gitu loh. Karena dia proaktif melihat. Jadi makanya kalau kita bicara strategi, struktur, skill, staff, style segala macam, ya kan, di dalam organisasi ini kita akan bisa debat. Tapi yang paling utama sebenarnya, apakah nilai-nilai hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, terus kemudian 9 nilai di KPK, terus kemudian ada nilai di KPK itu ada RI KPK, religius integritas, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan, itu ada enggak? Nah kalau Anda bicara di situ, nanti yang kecil-kecil ini kita bisa selesaikan. Pak Jokowi hanya bicara piecemeal. Artinya Jadi kita Anda mau bicara- menyampaikan gini, kalau ada permasalahan sewenang-wenang tadi, itu diselesaikan dan penyelidik disebutnya, penyelidik internalnya, pengawas internalnya. Oh iya, itu bisa dipanggil orang saya. Itu salah dalam tanda ngomong. kutip kejam-kejam dan independen. Oh iya, saya salah ngomong jelas itu di masanya Bang Saud. Dia bicara sebelum saya. Oke, saya mau katakan ketika era Bang Saud, kan di situ kan Pak Raharjo kan masih abang itu kan? Agus Raharjo. Agus Raharjo kan Bang. Ya. Saya jujur saja Bang, saya prihatin kok orang tua kita ini setelah tidak menjabat lagi baru teriak-teriak. Dia katanya dipanggil Pak Jokowi. Kenapa tidak waktu berkuasa Anda ributkan? Ini pengacaranya di sini. Ya, Dipanggil, kita Pak Agus jelasin. Raharjo itu pernah ngomong, Oke, silakan. dia dipanggil oleh Pak Jokowi, suruh hentikan kasus. Setia Novanto. Ya, tapi kok bersuaranya itu setelah tidak di dalam dan menjelang menjadi calon anggota DPD RI itu, Bang. Enggak bro, Maksud saya, Bang. Kalau di sisi itu yang perlu kita ambil dari cerita itu Enggak. adalah Bang. bahwa ketika masih independen saja, Iya. Mr. Presiden bisa kayak begitu. Apalagi sekarang, itu maksudnya di situ. Bukan Jadi begitu, jangan Bang. dilihat Nah, apanya. tapi faktanya soal kan- dia tekniknya bicara di mana apa, tapi kontennya you nggak boleh lari dari kontennya, bahwa kontennya itu ada campur tangan yang ketika itu pun sangat independen. Enggak, Gitu maksud loh. saya, Bang, itu kan sekarang Abang bilang begitu, Bang. Siapa yang bisa memastikan bahwa kata-kata Pak Agus itu benar? Sebentar, saya tanya. Bagaimana memastikan itu? Sebentar, saya tanya. Di sini ada Bung Fredrik. Iya, betul. Bung Fredrik adalah pengacara Pak Pak Setia Setnov, Novanto. benar. Itu kasusnya Papa minta saham. Iya. Pernah nggak Pak Setnov mengatakan seperti itu? EKTP. Betul. Kalau masalah soal pembicaraannya Pak Setia Novanto dengan siapapun kan saya tidak pernah dilibatkan. Oke. Ya. Tapi memang ada pembicaraan antara pimpinan DPR, waktu itu kan beliau sebagai ketua DPR, Ya. dengan tentu dengan pihak yudikatif dalam hal ini KPK maupun daripada lainnya. Kan seperti kasus-kasus ya Papa minta saham. Bukan, ada dan utusan Pak sebagainya. Jokowi misalnya utusan istana? Menurut saya tidak ada ya. Setahu saya yang di dalam ini ada pertemuan antara pimpinan Pimpinan apa ini? pimpinan dari DPR sama daripada istana tentu dalam Sebelum hal ini Pak Setnov pembahasan. jadi tersangka. Oh iya jelas. Bicara apa tuh Pak? Saya Fredrik? tidak tahu, saya tidak pernah dilibatkan. Saya hanya Pak Fredrik, mengikutin- saya ingatkan ya, rahasia klien dan pengacara nanti malah repot. Nanti. Iya, ingatkan kawan saya tidak menceritakan kan, saya hanya mengatakan biar bahwa Aiman manggil Setia Novanto atau siapa gitu kan. saya tidak tahu dia bicara dengan siapa dan apa karena saya hanya menanganin kasus hukumnya. Kan gitu. Kalau masalah menyangkut politik saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu gitu. Oke, nggak, saya mau gali, apakah benar apa yang disampaikan Pak Agus Raharjo itu? Iya. Bahwa Pak Jokowi minta agar kasus Pak Setnov dihentikan. Memang yang tahu hanya Pak Jokowi dengan Pak Agus Raharjo. Tidak ada yang lain. Ya. Anda Saya merasakan ada- selama saya dengan Pak Setia Novanto, saya tidak pernah mendengar beliau cerita ada kiriman utusan untuk bicarakan langsung dengan pimpinan Pak Agus Raharjo. Setahu saya tidak ada. Saya hanya diminta supaya konsentrasi menangani pra-peradilan, menangani kasus beliau. dan kasusnya jalan terus. Ya, betul gitu. Jadi tidak ada sama sekali. Dalam hal pembicaraan tadi yang Pak Benyamin sampaikan, saya sependapat Pak, bahwa adalah tidak layaklah seorang negarawan cuci tangan ya, mengatakan bahwa beliau tidak tanda tangan. Padahal undang-undang sudah mengatakan kan pasal 30 ayat 5 sudah sangat jelas, tidak ditandatanganin 30 hari udah otomatis menjadi undang-undang yang sah.
sebagaimana yang ditunjukkan itu ada kirim utusan, kalau memang beliau tidak setuju, kan dia akan memberi surat langsung resmi pada DPR. Hentikan, tidak perlu dibahas dan tidak akan dikirim dan tidak akan dibahas lebih lanjut. Namun menurut saya ya, kita harus dengan kepala dingin mengakuin bahwa Undang-Undang 19 tahun 2019 adalah jauh lebih baik daripada Undang-Undang 30 tahun 2002. Itu harus diakuin. Yang baru ini hasil revisi? Ya jelas, yang revisi jauh lebih manusiawi. Dari sisi pengacara terpidana korupsi. Ya, betul. Enggak, karena beliau waktu sidang terakhir saya datang. Oke. Beliau mengatakan bahwa kiamat bagi advokat. Memang banyak. Waktu itu ada dugaan kita memang mereka abuse Yang of KPK power. lama, Ya, Undang-Undang KPK lama. Abuse of power, abuse of authority. Ya, mungkin masanya Bang Saud. Tapi yang saya mau lihat zaman dulu terus masuk Bang Saud, lalu kemudian ada Dewas, menurut saya tinggal dikombinasi saja. Dan Bang. setiap orang bisa dikorbankan karena Ya, itu. Iya. Kalau sekarang nggak bisa. Bayangin ya, Bang Saud. Tetap bisa. Ketika tetap saya bisa. dampingi Bang Saud, Pak Suparman, Bupati Rokan Hulu, Bang. Diperiksa, diperdengarkan rekaman. Hanya kalimat begini. Ananda, ini kata Gubernur Riau, Anas Makmun. Ananda kan Ketua DPRD. Dia terpilih Ketua DPRD Provinsi Riau sebelum jadi Bupati. Apakah sudah selesai besok untuk rapat paripurna pengesahan APBD? Sudah, Ayah. Kata-kata sudah itu dianggap oleh penyidik. Penyidiknya inisial H, sekarang di Mabes Polri. Mengatakan bahwa dia dianggap turut serta. Hanya mengatakan sudah selesai. Karena dia ketua Golkar Rokan Hulu dan dekat dengan Anas Makmun. Tidak ada bicara duit. Itulah sehingga dia bebas di PN Jakarta, di PN Pekanbaru. Tapi begitu sampai di Mahkamah Agung, selesai di 4 tahun. 0 rupiah, Bang. Minsrea tidak ada. Aku rekaman, saya dengar sendiri, Bang. Inilah yang saya katakan tadi, justru potret lama. Kalau saya boleh jujur, saya mau sebut nih, masa Bang Abraham Samad. Itu luar biasa kewenangan yang mereka punya. Menakutkan sekali, super body. Kita harus akui, Bang. Bayangkan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah waktu itu didatangi oleh Christian tanpa izin, berantam, memaksa masuk ke ruangan. Itu kan lembaga tinggi negara terkait dengan legislatif. Dianggap semena-mena. Makanya menurut saya, orang KPK pun memang harus dikontrol dengan Dewan Pengawas. Nah, lalu bercermin Pak Firly, Ketua KPK, berkasus. Kalau begitu boleh dong orang KPK berkasus. Kenapa harus menganggap dirinya bersih? Ya sudah, Dewas berperan, ada perbaikan. Lalu kita songsong pemerintahan hari ini yang begitu konsen untuk pemberantasan korupsi. Kira-kira begitu pikiran saya. Oke. Bung Saud mau sampaikan? Saya pikir aku nggak usah masuk-masuk di situ deh. Kita mulai dari ini aja nih. Hari ini aja kita hadapi, terus kita ke depan mau ngapain. Oke, nanti kita bisa isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono, kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.